Polisi hentikan kasus kematian selebgram Lula Lava. Wanita muda selundupkan sabu. Halo, selamat siang pemirsa setia pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita ke informasi utama, pemirsa. Teka-teki kasus kematian selebgram Lula Lava akhirnya terkuak setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah saksi. Kepolisian Metro Jakarta Selatan akhirnya menutup kasus tersebut karena tidak ditemukan unsur pidana. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, turut hadir dari Kementerian Kesehatan, Puslap Forma Mabes Polri, Ditnarkoba Polda Metro Jaya, serta dokter yang menangani kematian Lula Lava. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengungkapkan bahwa penyelidikan kematian selebgram Lula Lava dilakukan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, di mana petugas memeriksa sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas pacar Reza Arab tersebut. Dalam pemeriksaan CCTV yang ditampilkan tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan, di mana Lula memang beberapa kali ditemani oleh asisten rumah tangga, baik di dalam apartemen maupun saat keluar apartemen. Pada hari kejadian, asisten yang curiga karena tidak dihubungi Lula kemudian berusaha mendatangi kamar, namun kondisi kamar apartemen dalam keadaan terkunci. Asisten tersebut kemudian menghubungi security dan pihak manajemen untuk membuka kamar tersebut dan menemukan Lula sudah meninggal di atas tempat tidur dalam keadaan kaku. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban, namun menemukan sejumlah barang bukti seperti tabung whipping, vape, dan obat-obatan milik Lula. Meskipun demikian, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, maka kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut atau ditutup. Dari saudari LL, kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik, saya minta, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Itu ya. Seperti diketahui, kasus kematian selebgram Lula Lava menyita perhatian publik karena ditemukan tewas di dalam kamar apartemen dalam kondisi terbujur kaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi utama, pemirsa. Kerap membuat resah pengguna jalan dan masyarakat. Puluhan paogah atau juru parkir liar di Cengkareng, Jakarta Barat terjaring operasi petugas gabungan. Operasi penindakan tersebut sempat diwarnai drama saat sejumlah paogah menolak saat akan dibawa dan berusaha kabur dari sergapan petugas. Satu persatu paugah yang beroperasi di sepanjang ruas jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Namun tak sedikit pula para paugah ini panik ketakutan dengan berusaha kabur dari tangkapan petugas. Bahkan salah satu paugah berteriak histeris menolak ketika akan dibawa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil. Operasi ini digelar lantaran banyaknya laporan masyarakat dan pengguna jalan yang sudah resah dengan keberadaan para paugah tersebut ketika terjebak kemacetan lalu lintas. Kita Satpol PP Kecamatan Cengkareng melakukan operasi skala besar dengan perhubungan, TNI, polisi, dan dinas sosial. Penanganan paugah sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat.
Sasaran kami para paugah untuk hari ini yang berada di sepanjang jalan Ring Road Cengkareng, alhamdulillah berkat sinergitas dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perencanaan yang matang, kegiatan kami berjalan dengan baik, tidak ada halangan, rintangan ataupun insiden yang berarti, dan operasi kami tentunya berjalan lancar. Setelah didata di kantor Polsek Cengkareng, puluhan paugah tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nekat bobol Pegadaian dan curi belasan handphone senilai 88 juta rupiah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pengedar narkoba asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangis saat ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Tahun kami ucapkan selamat panjang umur, kita kan doakan. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Lagu Selamat Ulang Tahun mengawali kisah penangkapan MN, buronan kasus pencurian dan pembobolan kantor Pegadaian di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya kaget dengan kedatangan petugas kepolisian, tersangka MN juga menangis saat polisi menemukan barang bukti handphone curian dan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpannya. Penangkapan ini berawal dari aksi pencurian dan pembobolan sebuah kantor Pegadaian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Melalui atap, tersangka MN bersama rekannya RAJ mencuri 15 handphone gadaian senilai 88 juta rupiah. Agar lolos dari kejaran polisi, pelaku mematikan CCTV di Pegadaian. Namun usaha kedua pelaku kabur dari kejaran polisi berakhir sia-sia. Sebulan buron, kisah pelarian kedua pelaku berakhir pada Selasa malam. Dari hasil penyidikan, kedua tersangka nekat mencuri dan membobol kantor Pegadaian karena membutuhkan modal untuk penjualan narkotika. Hal ini senada dengan temuan polisi di lokasi penangkapan, di mana 80 gram narkotika jenis tembakau sintetis ditemukan tersimpan di rumah pelaku. Sadar temuan ini memperberat masa hukuman, pelaku pun sontak menangis di hadapan polisi. Subdit Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya baru saja mengamankan 2 orang tersangka spesialis pencurian dan pemberatan yang menyasar sebuah kantor Pegadaian di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2025 kemarin. Para pelaku menjalankan aksinya secara terencana dengan memanjat atap bangunan menggunakan tangga, lalu merusak plafon kantor untuk mendapatkan akses masuk ke dalam ruangan. Guna menghilangkan jejak, para pelaku melumpuhkan sistem keamanan dengan memutus kabel CCTV sebelum mengambil barang-barang berharga di dalam ruangan. Tahun kami ucapkan selamat panjang umur, kita kan doakan. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara untuk temuan narkotika akan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, peristiwa ketegangan antar pengguna jalan kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang sopir angkot dan sopir truk di ruas jalanan Kota Medan. Insiden ini dipicu oleh aksi saling senggol tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas lantaran kedua sopir terlibat cekcok mulut hingga nyaris berujung pada perkelahian fisik di tengah jalan. Dalam sebuah rekaman video yang mendadak viral di media sosial, terlihat sebuah truk box berwarna perak berhenti di tengah jalan setelah bersenggolan dengan sebuah angkutan kota atau angkot. Tak berselang lama, sopir angkot yang merasa tidak terima langsung turun dari kendaraannya dan menghampiri supir truk dengan nada tinggi. Situasi di lokasi kejadian mendadak mencekam saat kedua pria tersebut saling berhadapan dan melempar kata-kata kasar di hadapan pengguna jalan lainnya. Aksi konfrontasi ini memicu perhatian warga sekitar dan pengendara yang melintas. Mengingat posisi kedua kendaraan yang berhenti di tengah badan jalan utama, sopir angkot tampak sangat emosional dan mencoba menantang sopir truk untuk turun dari kabinnya. Sementara sopir truk juga terpancing emosinya hingga nyaris terjadi kontak fisik di lokasi tersebut.
Beruntung sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian langsung sigap bertindak untuk melerai keduanya sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti kronologi awal maupun penyebab utama yang memicu terjadinya aksi saling senggol antara kedua kendaraan besar tersebut. Namun tindakan gegabah kedua sopir ini sangat disayangkan karena tidak hanya membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi juga mengancam keselamatan para penumpang angkot serta pengguna jalan lain yang sedang melintas di jalur padat tersebut. Setelah dilerai oleh massa, kedua belah pihak akhirnya diminta untuk segera membubarkan diri dan melanjutkan perjalanan agar tidak memperparah kemacetan. Pihak berwajib senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengemudi transportasi umum dan logistik untuk selalu mengedepankan kesabaran dan etika berkendara guna menghindari konflik serupa yang dapat merugikan banyak pihak di ruang publik. Dari Medan, Sumatera Utara, Berita Nasional TV. Polisi gagalkan pengiriman sabu. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan pilihan Berita Kriminal. Aksi pencurian hewan ternak kambing dengan modus menyembelih langsung di kandang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku hanya menyisakan organ bagian dalam kambing yang ditinggalkan di dalam kandang. Empat biang mana ada dua 8. Tujuh ekor kambing milik sepasang lansia di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hilang dicuri kawanan pencuri. Dalam aksinya, para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini menyembelih langsung hewan ternak tersebut di dalam kandang dan hanya menyisakan bagian jeroannya saja. Aksi pencurian tersebut diduga terjadi pada Senin dini hari. Korban mengetahui kambingnya hilang setelah mendengar suara kegaduhan dari dalam kandang. Saat dilakukan pengecekan, korban terkejut karena seluruh 7 ekor kambingnya sudah tidak ada di dalam kandang. Korban sempat mencari keberadaan kambing tersebut. 5 ekor kambing ditemukan tidak jauh dari kandang, namun sudah dalam kondisi terpotong dan bagian jeroannya telah dikeluarkan. Diduga para pelaku panik karena aksinya diketahui pemilik yang terbangun. Para pelaku langsung melarikan diri dan hanya membawa 2 ekor kambing yang sudah dipotong. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Setu yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini di rumah pada kongkok maki-aki nggak tidur. Jadi kata saya, lo kita agi kongkok namanya, lo ada maling pikiran. So kan ke situ. Pas gitu pak glutak, saya lihat sama baterai susuluin. Ternyata mereka udah pada ngambak begitu pak, udah dipotongin semua begitu. Oh, iya. Itu udah ada yang dibawa bu? Bawa 2. Total kambing berapa sih bu? 7 ekor. 7 ekor. Iya. Kondisi kambing yang belum sempat dibawa gimana? Disembelih atau gimana? Iya udah dipotong juga. Terus ini saya jual sama saudara itu sama Arif. Oh sisanya? Iya, laku seperak. Ya 5 biji kan 200-an ya. Udah gede banget ada bandotnya. Saat itu emang cuacanya sedang gerimis sehingga emang jam-jam 4 pagi itu ya pemilik domba ini ya mungkin terlelap tidur, namun ada suara-suara yang gaduh sehingga sempat terbangun dan sempat mengejar. Korban menyebut aksi pencurian hewan ternak ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, 4 ekor sapi miliknya juga sempat hilang dengan modus serupa. Korban berharap petugas kepolisian segera berhasil menangkap para pelaku pencurian ternak tersebut. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online dengan penerima di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Bisa dipegang, Pak? Isi dedeyeun. Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus 3 perempuan berinisial TS 42 tahun, WE 42 tahun, dan YI 45 tahun pada Sabtu siang.
Ketiganya terlibat peredaran dan penggunaan narkotika jenis sabu. Satu di antaranya merupakan residivis kasus serupa, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti positif menggunakan narkoba setelah dites urin. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap. Pengakuan tersangka barang haram tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian melalui platform media sosial TikTok dan mengambilnya di suatu tempat yang telah disepakati. Akibat perbuatannya, ketiga perempuan tersebut dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu-sabu kebetulan kita amankan atas nama saudara Tia alias TS, kemudian saudara Y dan saudara W. Semuanya 3 orang, cuman untuk si TS itu yang memang dia pengedar yang diamankan di Ciloa ya, Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Adapun BB yang kita amankan 7 gram, 7,08 gram. Nah, kemudian untuk yang duanya pada saat kita amankan ada di sana di TKP, kita tarik juga karena dia lihat tidak ada barang bukti, dites urin, oleh kita dites urin dan dia positif ketika-tiganya, maka yang 2 kita rehab dengan melalui tes asesmen terpadu di BNK. Sementara itu, akun TikTok tersebut kini sedang dalam penyelidikan petugas. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang IRT berusia 51 tahun merupakan residivis narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap tim 2 Rajawali saat berada di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga, pelaku polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil narkoba jenis sabu. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Rajawali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat diinterogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba, namun kelihayan tim 2 Rajawali melihatkan bukti pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan, tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara berapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal UU Narkoba dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas, dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang wanita muda di Kota Metro Lampung tertangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Kota Metro. Tak tanggung-tanggung, dari tangan wanita ini petugas mendapati narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas permasyarakatan.
Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Dan kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08. Kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga. Kemudian yang sintetis 0,86 untuk inek 3 butir kurang lebih beratnya 1,52. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, pilihan berita kriminal akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di pilihan berita kriminal. Pemirsa, antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan sejumlah senjata rakitan. Sementara di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan kerumunan pemuda yang sedang pesta miras. Untuk memberikan efek jera, petugas langsung membuang dan memusnahkan miras tersebut di hadapan para pemuda. Jajaran Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar patroli skala besar dengan menyasar sejumlah wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Dalam patroli tersebut, polisi membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang di antaranya sempat melarikan diri dan membuang sebuah benda mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran dan penggeledahan, polisi menemukan 1 pucuk senjata jenis airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru. Milik seorang remaja berinisial YP usia 18 tahun, kemudian diamankan bersama barang bukti ke Mapolsek Talo. Sementara itu di lokasi terpisah tepatnya di Jalan Kandea 3 Lorong 15, polisi mendapati seorang pemuda tengah membuat anak panah busur menggunakan mesin gerinda sambil menggelar pesta minuman keras. Pemuda tersebut langsung diamankan polisi. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah, ketapel, anak panah, 1 unit mesin gerinda, serta kabel listrik yang digunakan untuk merakit senjata tajam. Setelah berhasil diamankan, polisi kemudian membawa mereka ke Polsek Talo, Makassar. Berdasarkan pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat dalam perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat dibandingkan standar pabrikan. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Kami dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya.
Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, sedangkan senjata tajam rakitan terancam pidana 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.